Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita, tempat yang berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 340 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan. Yang kedua, gelas ukur. Dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat pastel ayam yang kulitnya bisa renyah, berlapis-lapis, dan berongga seperti ini. Bagaimana triknya atau cara membuatnya supaya nanti hasilnya bisa berlapis-lapis dan berongga? Simak tutorialnya. Bahannya 300 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 100 gram coarse wheat. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 1 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1/4 sendok teh penyedap rasa, 75 ml air hangat. Langkah pertama, campur tepung terigu dengan coarse wheat. Lalu ini kita aduk-aduk dengan menggunakan tangan sampai berbutir-butir. Kita aduk-aduk sampai berbutir-butir halus seperti ini ya. Ini sudah cukup. Lalu ini kita sisihkan sebentar. Kemudian campur air hangat dengan penyedap rasa dan garamnya. Lalu ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata, sampai garamnya ini larut. Lalu kocok telur dengan menggunakan sendok sampai tercampur rata kuning dan putihnya. Kemudian kita masukkan ke dalam tepungnya. Aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan larutan airnya. Aduk sampai rata. Aduk terus sampai nanti bisa membentuk adonan yang menggumpal seperti ini ya. Kalau misalkan kita melihat tepungnya ini masih berderai, terus kita aduk-aduk sambil kita tekan-tekan sampai nanti bisa membentuk gumpalan seperti ini. Jangan sekali-kali terpancing untuk menambahkan airnya, karena adonannya ini memang sengaja dibuat agak keras supaya nanti saat kita giling tidak terlalu lemas. Kemudian setelah membentuk adonan seperti ini, lalu ini kita istirahatkan kurang lebih selama 30 menit supaya nanti mudah saat kita giling. Jadi adonannya kali seperti ini ya. Jangan lupa kita tutup dengan selembar plastik supaya permukaannya tidak kering. Setelah kita diamkan kurang lebih 30 menitan, lalu adonan kita bagi menjadi beberapa bagiannya supaya mudah untuk kita giling. Untuk menggilingnya, saya menggunakan gilingan mie seperti ini. Gilingan yang saya punya ini semakin besar nomornya, semakin tipis hasil gilingannya. Kalau menggunakan gilingan yang model seperti saya ini, maka pertama-tama kita giling adonan ini menggunakan nomor 1 sebanyak kurang lebih 5 kali sampai adonannya ini bisa menyatu sampai halus. Ini hasilnya adonan yang sudah saya giling dengan menggunakan nomor 1 sebanyak 5 kali ya. Jadi adonannya sudah menjadi lembaran yang halus seperti ini. Kemudian ini kita giling dengan menggunakan nomor 3, cukup sekali saja.
Setelah kita giling dengan menggunakan nomor 3, lalu kita giling lagi dengan menggunakan nomor 5 sebanyak sekali. Setelah kita giling dengan menggunakan nomor 5, lalu ini kita cetak bulat-bulat. Untuk mencetaknya, saya menggunakan tutup gelas ya, ukuran 10 cm. Jadi ini tutup gelas yang agak besar. Ini hasilnya yang sudah saya cetak bulat-bulat, siap untuk kita isi. Bahan untuk isinya 1/4 kg atau 250 gram daging ayam. Pilih daging ayam bagian dada supaya nanti hasilnya bisa ambyar. 30 gram gula pasir, ini setara dengan 2 sendok makan. Isinya ini dibikin cenderung manis supaya nanti seimbang dengan kulitnya yang rasanya gurih. 15 gram bawang merah atau ini setara dengan 2 butir. 10 gram bawang putih atau ini setara dengan 2 siung. 1/4 sendok teh lada butir. Sedikit pala, kurang lebih 1 mili, jangan terlalu banyak penggunaannya supaya nanti tidak mempengaruhi rasanya. Setengah sendok teh garam halus. 1/4 sendok teh penyedap rasa. 1 sendok makan minyak untuk menumis. 50 ml air. Langkah pertama, cuci bersih ayamnya. Kemudian ini kita rebus sampai empuk. Nah, ini yang sudah matang, lalu kita suwir-suwir. Ini kita suwir kasar-kasar seperti ini. Lalu ini kita iris tipis-tipis. Bisa juga menggunakan gilingan daging. Ini hasilnya ayam yang sudah kita iris halus seperti ini. Kemudian bumbu-bumbu kita bersihkan, lalu kita cuci bersih. Setelah itu kita haluskan. Ini sudah halus, siap untuk kita masak. Langkah berikutnya, tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi dengan minyaknya sampai layu, sampai harum baunya. Kemudian masukkan airnya, juga bumbu-bumbu lainnya, seperti garam, penyedap rasa, juga gula pasirnya. Ini kita masak sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, baru kita masukkan ayamnya. Lalu ini kita masak sampai kering. Sambil kita terus aduk-aduk ya. Kalau airnya sudah terlihat mulai habis, kita kecilkan apinya ya, supaya nanti tidak gosong pinggir-pinggirnya. Ini kita aduk terus sampai agak kering. Ini sudah kering ya, sudah cukup. Kita matikan apinya. Cara mencetaknya, ambil selembar adonan, lalu kita isi dengan ayamnya, lalu kita oles pinggirnya dengan sedikit air ya, supaya nanti tidak lepas saat kita goreng. Lalu kita pijit-pijit, kita rekatkan seperti ini. Kemudian setelah rekat seperti ini, lalu ini kita pelintir ya, seperti ini. Sampai ke ujung, sampai selesai. Hasilnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita tidak bisa membuat pelintirannya, kita bisa menggunakan cetakan pastel seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Jangan lupa selalu kita rekatkan dengan air ya, supaya nanti tidak lepas saat digoreng. Lalu kita pelintir ya. Seperti ini gerakannya.
Iya, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya yang sudah kita cetak, siap untuk kita goreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas dengan menggunakan api cenderung sedang. Setelah minyaknya panas, lalu masukkan kuenya secukupnya. Pastikan kuenya ini terendam dengan minyaknya ya. Begitu adonannya masuk, kita biarkan sampai terlihat berwarna putih dan mengembang. Setelah itu baru nanti kita bolak-balik. Ini sudah terlihat putih, lalu kita balik. Setelah terlihat kuning kecoklatan seperti ini, sering-seringlah kita bolak-balik supaya nanti warnanya bisa merata. Ini kita goreng sampai berwarna coklat. Ini sudah cukup ya. Lalu ini kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum kita goreng. Nah, ini hasilnya pastel ayam yang sudah jadi. Ini garing, renyah, dan bisa berongga seperti ini. Agak berlapis-lapis. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan korslet yang bagus supaya nanti hasilnya tidak berminyak saat digoreng dan tidak terasa mengendal atau berlemak di lidah. Yang kedua, pastikan tekstur adonannya agak keras supaya nanti saat kita giling tidak lemas. Jangan sekali-kali terpancing untuk menambahkan air ketika kita melihat adonan tepungnya berderai. Terus kita aduk sambil kita tekan-tekan sampai membentuk adonan yang bisa kalis, bisa membentuk bulatan. Yang ketiga, pastikan minyak sudah dalam keadaan panas sewaktu kita memasukkan adonannya. Begitu masuk, jangan diaduk dulu. Biarkan terlihat putih dan mengembang, baru sesekali kita aduk-aduk. Kemudian setelah terlihat kuning kecoklatan, sering-seringlah kita bolak-balik supaya nanti hasil warnanya bisa merata. Gunakan api cenderung sedang ke kecil. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat pastel ayam yang rasanya enak, gurih, renyah, dan bisa berongga berlapis-lapis seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini.